Jadi, bentar ya. Okay. Jadi ini cara mudahnya gitu ya. Namanya variabel itu apa sih? Jadi dia adalah identitas jadi variabel adalah karakteristik atau identitas yang melekat di dalam sebuah unit sampel. Nah, karena kita psikologi itu tentunya bisa berbagai macam ya. Misalnya kepribadian, intelijensi, atau latar belakang sosial demografi ya, seperti itu. Apa aja sosial demografi itu? Contohnya banyak ya, jenis kelamin, umur, agama, kemudian tingkat pendidikan, seperti itu ya. Kemudian kalau menurut Terlinger yang namanya variabel adalah konstruk atau sifat yang dipelajari yang memiliki nilai yang bervariasi. Nah, nanti variabel ini nanti di dalam konteks yang lain, misalnya Anda belajar konstruksi ukur ya, yaitu namanya konstruk gitu ya. Nanti dipakai, maksudnya istilah ini nanti dipakai secara bergantian dalam konteks yang lain ya, seperti, tapi dia juga bisa merujuk ke yang sama ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat yang namanya konstruk atau sifat yang bervariasi itu seperti apa. Nah, jadi misalnya jenis kelamin, konstruk jenis kelamin itu variasinya apa? Berarti laki-laki dan perempuan. Kemudian contoh yang lain, konstruk apa namanya, status sosial ekonomi. Berarti sosial ekonomi tinggi, sedang, dan rendah gitu ya, seperti itu. Bisa nggak ini nulis saya? Oke. Kemudian sekarang kita lanjutkan berdasarkan jenis variabel berdasarkan skala pengukuran. Nah, saya pikir ini Anda sudah belajar di statistika inferensial ya. Sekarang yang sudah Anda ampuh ya, Anda tempuh begitu, ada 4 ya. Ya, pertama nominal, kemudian ordinal, interval, dan rasio. Nah, nanti ini terkait sama apa Bu? Kita harus tahu masalah apa namanya variabel ini terkait sama analisis datanya ya, seperti itu. Jadi nominal itu menghasilkan data yang kualitatif, ordinal itu pemeringkatan, jadi peringkat misalnya peringkat 1, 2, dan 3 atau rankingan ya, seperti itu. Kalau nominal di coding berarti dilabeli saja begitu. Kemudian kalau interval, jadi misalnya ini yang data sifatnya ini loh, Anda pernah mengisi sebuah angket atau skala misalnya sangat setuju, tidak setuju, ada interval ya, ada apa namanya jarak tertentu ya. Kemudian rasio ya, seperti itu. Selanjutnya jenis variabel berdasarkan posisi. Nah, ini yang kita pelajari di sini. Yang pertama independen, mediator, dan moderator ya, seperti itu. Jadi kalau apa namanya independen itu dilambangkan sama X gitu ya. Kalau kita bilang variabel X, oh itu berarti variabel independen gitu ya. Variabel Y itu ada dependen, mediator, dan moderator ya, seperti itu. Coba kita lihat satu. Jadi di dalam kuantitatif psikologi paling tidak ada satu variabel bebas dan satu variabel tidak. Jadi kita punya satu X dan satu Y, itu adalah penelitian kuantitatif paling mendasar, paling sederhana seperti itu. Nah, kalau kita mempunyai banyak variabel, misalnya variabel bebas atau variabel perikatnya, berarti penelitian kita semakin kompleks ya, semakin kompleks, semakin rumit ya, seperti itu. Jadi kalau Anda nanti skripsi ya, karena sampai sekarang belum ada ketentuan bahwa variabelnya bebas yang nggak harus lebih dari 2 begitu, silakan aja, Anda boleh aja 2 gitu ya. Tapi kalau mau Anda lebih kompleks sedikit, mungkin variabel
variabel bebasnya 2, variabel terikatnya 1 gitu ya, seperti itu. Biasanya yang anak teman-teman mahasiswa itu kalau lebih kompleks sedikit itu variabel bebasnya 2, variabel terikatnya 1. Atau bisa kamu di bebas 1, terikatnya 2, bisa saja ya. Tapi nanti akan berimplikasi kepada bangunan teori dan otomatis kepada semuanya ya, sampai kepada perumusan masalah, kemudian hipotesis, analisis data, dan pembahasan ya, tentunya seperti itu. Oke, teruskan. Nah, ini jenis independen variabel atau variabel bebas itu istilah yang lain namanya IV gitu ya. Nama yang lainnya variabel bebas itu prediktor, stimulus, anteseden, dan atau variabel X yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang menjadi sebab atau berubahnya satu variabel lain. Ya. Jadi dia yang akan mempengaruhi variabel yang lain, ya, atau menjadi penyebab gitu ya dari berubahnya sebuah variabel yang lain. Ya. Kemudian variabel bebas variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi ini berarti nanti ini ya, misalnya dalam konteks eksperimen ya, karena yang dimanipulasi itu adalah variabel bebasnya, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang observasi. Ya. Contoh di sini misalnya jenis kelamin adalah variabel bebas yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap public behavior. Kalau misalnya ini saya dalam sebuah rumusan masalah, apakah jenis kelamin mempunyai berpengaruh terhadap public behavior ya, seperti itu. Jadi ini karena jenis kelamin ini sebagai variabel independen, karena ini akan mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada public behavior lain. Public behavior itu dipengaruhi oleh jenis kelamin. Dengan kata lain lagi, bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam public behavior ya, seperti itu. Kapan kita bisa menentukan ini sebagai variabel bebas, sebagai variabel X-nya, yang ini sebagai variabel Y-nya. Nah, sekali lagi dasarnya adalah teori begitu ya. Kita tidak bisa main tebak manggil gitu atau berdasarkan asumsi aja. Ya ini semuanya ini tidak seperti itu. Jadi semuanya kita dasarkan pada teori ya, seperti itu. Kemudian variabel yang lain, variabel dependen ya. Jadi adalah nama lainnya adalah variabel terikat atau kriterium gitu ya. Adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Jadi dia sebagai variabel ini ya yang dipengaruhi sebagai akibat seperti itu. Ya. Nah, contohnya di sini adalah hubungan attentional bias dengan external intake. Jadi yang namanya variabel terikat adalah external intake karena dipengaruhi ya atau disebabkan oleh variabel yang lain, yaitu attentional bias seperti itu. Gitu ya, mudah ya. Jadi dalam penelitian itu minimal ada 1 DV dan 1 IV ya, 1 IV 1 DV seperti itu. Kemudian variabel yang ketiga namanya moderator ya. Jadi adalah variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mempengaruhi ya. Di sini mempengaruhi posisinya, dia memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Ya. Jadi rumusnya seperti ini ya, variabel bebas, variabel moderator, kemudian di sini variabel tergantung. Kita lihat nih kanannya ya, seperti itu. Nah, contohnya adalah stresor dengan pertumbuhan pasca trauma. Ya. Jadi secara teori stresor itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan pasca trauma. Jadi, pertumbuhan pasca trauma gini. Jadi misalnya individu yang mengalami sebuah trauma gitu ya. Nah, pasca atau setelah trauma seperti apa pertumbuhannya ya. Jadi misalnya apakah dia bisa menjadi individu yang semakin positif dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian itu akan sangat ditentukan oleh hubungan sosialnya, ya, seperti itu. Dan nanti posisi dukungan sosial ini bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antar ini, gitu loh. Ya,
Seperti itu. Contohnya contoh yang mudah adalah begini, misalnya